itu di bawah ketimbang politik. Jadi hukumnya itu sifatnya di bawah ketimbang politik. Tapi di bawah hukum, di bawah politik. Oke, terima kasih teman-teman di mana kalian berada. Hari ini terang mau baca cerita ringan di kediaman karena memang belum ada aktivitas di luar sana sehingga mengisi waktu kosong ini dengan baca cerita ringan. Dan topik hari ini adalah hukum dan politik di masyarakat desa, dan kita akan menjelaskan bersama agenda kita, yaitu agenda dari mahasiswa jurusan hukum, dan dia akan memetakan kondisi hukum dan politik di masyarakat desa saat menjalankan pemilu dan sebagainya. Dan kita akan mendengar paparannya, dan kita langsung saja kepada saudara kita Adinda Jul ya namanya ya. Ya, dengan Adinda Jul, dan beliau akan menggulung segulung sek dan menikmati segelas kopi, setegukan kopi, dan akan memberikan paparan yang mendalam mengenai hukum dan politik di masyarakat desa, khususnya untuk Maluku Utara. Dan ada satu desa yang dia akan jadikan desanya sebagai sampel dalam pembicaraan kita hari ini, ada dalam baca cerita ringan kita hari ini. Yuk, kita langsung saja kita berikan kepada saudara Jul, bagaimana menurut Adinda mengenai hukum dan politik di masyarakat desa saat ini, menurut pengamatan saudara bagaimana sih? Oke, baik. Kita berbicara soal hukum, maka kita tidak bisa lepas pisahkan dengan apa yang dinamakan dengan masyarakat di sana. Nah, jadi saya mencoba mengutip salah satu tokoh yang bernama Cicero. Ya. Cicero itu pernah mengatakan bahwa ada salah satu adagium yang dikemukakan oleh Cicero bahwa ubi societas ibius. Nah, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, jadi mau itu kita berbicara soal subsistem apa saja, maka itu kita berkaitan dengan hukum di sana. Mau itu berbicara soal agama, politik maupun apa dan sebagainya, itu akan kita ujungnya itu atau outputnya itu adalah hukum di sana. Kalau konteks Indonesia, konteks negara demokrasi, negara hukum Indonesia. Nah, jadi kalau kita berbicara soal hukum dan politik, maka fungsi hukum jikalau dihubungkan atau dikoneksikan dengan fungsi politik, maka kita ketahui bersama bahwa hukum itu di bawah ketimbang politik. Jadi hukumnya itu sifatnya di bawah ketimbang politik. Tapi di bawah hukum, di bawah politik. Ya. Jadi kan politik sama hukum itu di bawah ketimbang politik. Politik lebih mendominasi ketimbang hukum. Ya, maksudnya begitu ya. Jadi kalau kita berbicara soal politik sama hukum, maka fungsi hukum digunakan sebagai alat politik, maka tidak bisa melenceng akan 2 poin di sana. Yang pertama, konstitusi sama undang-undang. Nah, konstitusi sama undang-undang ini 2 hal yang berbeda ya teman-teman. Nah, kemudian saya mencoba membuat salah satu ilustrasi, dan ilustrasi itu dari teorinya Cybernetica Parson misalnya. Cybernetica Parson. Cybernetica, iya. Teori Paton misalnya. Yang dikembangkan oleh Herzog Biedermeier di sana. Nah, jadi pertama soal Cybernetica Parson itu teori yang dikemukakan itu soal penyelesaian hukum secara non litigasi. Jadi kan inputnya atau masukannya politik, budaya sama ekonomi itu ada proses-prosesnya di sana. Tapi proses-proses itu tidak diidentikan dengan hukum di sana. Kemudian munculnya muridnya yang bernama Herzog Biedermeier di sana. Herzog Biedermeier itu mencoba menegaskan apa yang dikemukakan, atau dia melanjutkan apa yang dikemukakan oleh gurunya di sana. Nah, gurunya itu udah mengidentikan hukum itu dengan proses non litigasi di sana. Tidak ada penyelesaian secara litigasi. Ya. Kemudian Herzog Biedermeier itu mencoba membangun salah satu teorinya yang bernama teori input output di sana. Nah, jadi begini, inputnya ekonomi itu proses fungsionalnya di sana adalah adaptasi atau adaptation.
Nah, adaptasi. Nah, kemudian proses integrasinya di sana adalah hukum. Dan proses outputnya di sana adalah outputnya di sana adalah organisasi maupun lembaga di sana. Jadi kalau kita lebih mendalam atau menjelih apa yang dikemukakan oleh Pak Harke Bedemer itu, bahwa ini kan inputnya ekonomi nih, proses fungsional di sana adalah adaptasi. Jadi kan bagaimana jangan sampai adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat itu jangan sampai terjadinya konflik of human interest atau konflik kepentingan, maka munculnya hukum di tengah-tengah sebagai penengah. Untuk akomodir semua tindakan-tindakan yang ada masyarakat itu sendiri. Kemudian ada output di sana. Outputnya itu adalah lembaga atau organisasi. Nah, jadi saya mencoba membangun salah satu analogi, katakan begitu. Misalkan di sebuah desa, di sebuah desa itu ada yang dinamakan dengan BUMDes. Ada lembaga tuh. Dan lembaga itu kita katakan sebagai outputnya atau organisasinya. Jadi kan outputnya itu begini nih. Jadi kan ada petani, ada nelayan di sana, di setiap kampung. Kan pasti adanya itu. Nah, petani sama nelayan itu, jadi kan yang pastinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lewat kondisi ekonomi tadi, agar jangan saling merugikan kepentingan yang lain. Jadi kan kepentingan itu ada yang sejalan, ada tidak sejalan. Jadi kan jangan sampai kepentingan itu tidak sejalan atau kepentingan itu bertentangan dengan kepentingan orang lain, maka munculnya hukum di sana. Tengah-tengah tadi itu. Saya ulangi tadi. Penengah. Ya, sebagai penengah tadi itu. Nah, jadi kan di BUMDes, dalam satu desa itu ada BUMDes. Nah, BUMDes itu misalkan nih, petani maupun nelayan sudah tidak pusing lagi mau dikemanakan hasil nelayannya atau hasil petaninya itu. Ada lembaga tadi itu atau organisasi tadi itu untuk mengambil atau mengakomodir semua hasil nelayan maupun petani tadi. Kemudian inputnya politik. Jadi inputnya politik itu adalah masukannya politik, inputnya politik. Ini proses fungsional di sana adalah goal pronouns itu, atau katakan pencapaian tujuan. Ada proses integrasinya di sana adalah hukum tengah-tengah, sama saja sama ini tengah-tengah. Kemudian outputnya di sana adalah legitimasi atau pengesahan atau disahkan. Jadi kan semua tindakan-tindakan itu disahkan oleh proses politik di sana. Jadi kan lagi-lagi saya kembali bahwa hukum jikalau digunakan sebagai alat politik maka tidak bisa melenceng akan 2 poin di sana. Jadi kan bagaimana politik itu jangan sampai melenceng akan 2 poin di sana, maka hukum itu timbul di tengah-tengah begitu. Agar tidak saling timbulnya konflik-konflik dan sebagainya. Kemudian inputnya budaya, proses fungsional di sana adalah adaptasi di sana. Kemudian integrasinya di sana adalah hukum, kemudian outputnya di sana adalah keadilan. Jadi kan budaya satu dengan budaya yang lain jangan sampai terjadinya konflik, maka hukum di tengah-tengah, outputnya di sana adalah keadilan. Nah, kan begitu.